Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pronouns atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Di video kali ini kita akan berfokus dengan personal pronoun. Nah, dalam personal pronouns terbagi menjadi 5. Yang pertama, subject pronouns. Yang kedua, object pronouns. Ketiga, possessive adjectives. Keempat, possessive pronouns. Dan kelima adalah reflexive pronouns. Subject pronouns berbentuk I, you, he, she, it, we, you, dan they. Object pronouns berbentuk me, you, him, her, it, us, you, dan them. Possessive adjectives berbentuk my, your, his, her, its, our, your, dan their. Possessive pronouns berbentuk mine, yours, his, hers, ours, yours, dan theirs. Nah, di possessive pronouns it tidak digunakan. Kemudian terakhir, reflexive pronouns berbentuk myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, dan themselves. Nah, kita lihat di sebelah kiri atau di sisi kiri dalam kolom biru. Nah, penjelasan tersebut bermaksud untuk I, saya, merupakan first person singular, orang pertama tunggal. Kemudian you, kamu, adalah second person singular, orang kedua tunggal. Kemudian he, dia, adalah third person singular male, orang ketiga tunggal untuk laki-laki. She, dia, adalah third person singular female, orang ketiga tunggal untuk perempuan. It, ia, merupakan third thing singular, benda ketiga tunggal. Kemudian we, kita atau kami, merupakan first person plural, orang pertama jamak. Kemudian you, yang bermakna kalian, adalah second person plural, orang kedua jamak. Dan they merupakan third person and thing plural, orang atau benda ketiga jamak. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing lebih rinci beserta contohnya. Yang pertama adalah subject pronoun. Apa itu subject pronoun? Subject pronouns adalah kata ganti yang menggantikan sebuah kata benda sebagai subjek dari sebuah kalimat. Mereka adalah I, you, they, we, she, he, dan it. Perhatikan contoh di bawahnya. John cuts the rope. Nah, John di sana adalah subjek dari kalimatnya, dan kita bisa merubahnya menjadi he. Maka bisa kita ganti kalimatnya menjadi he cuts the rope. Begitu juga di contoh kedua, Rani and John eat grapes. Rani dan John makan anggur. Nah, Rani dan John
kita bisa menjadikan mereka. Maka they eat grapes. Mereka memakan anggur. Kemudian yang ketiga, Rani and I are best friends. Rani dan saya adalah teman baik. Rani dan saya bisa kita ganti menjadi kami atau kita. Nah, di sini lebih tepat adalah kami. We are best friends. Kami adalah teman baik. Selanjutnya, kita akan membahas objek pronoun. Kata ganti objek. Nah, apa itu objek pronoun? Objek pronoun adalah kata ganti yang menggantikan sebuah kata benda sebagai objek dari sebuah kalimat. Dan bentuknya adalah me, you, them, us, her, him, dan it. Contohnya, John cuts the rope. Nah, the rope di sana adalah benda tunggal. Maka kita bisa menggantikan dengan it. John cuts it. John likes Rani. Nah, Rani di sana juga sebagai objek dari kalimat dari kata kerja likes. Dan Rani orang ketiga tunggal. Maka menjadi her. John likes her. Rani invites Budi and Santi to the party. Nah, Budi and Santi adalah objek dari invites, sedangkan subjeknya adalah Rani. Nah, Budi and Santi dua orang, dan orang ketiga, berarti orang ketiga jamak, maka dia bisa diganti dengan them. Maka kalimatnya menjadi Rani invites them to the party. Rani mengajak mereka ke pesta. Oke, selanjutnya kita akan membahas possessive adjectives. Nah, possessive adjective adalah kata ganti yang bertempat sebelum kata benda untuk menunjukkan siapa atau apa yang memilikinya. Nah, mereka berbentuk my, your, their, our, her, his, dan its. Nah, di sini pastikan bahwa possessive adjective selalu diikuti dengan kata benda, karena seperti namanya adalah adjective. Maka possessive adjective harus diikuti dengan kata benda. Contohnya, John cut his finger last week. His finger. Nah, kalau diartikan, his finger adalah jarinya. Dan kalau kalimatnya diartikan, John melukai, atau tangan John terluka, atau jari John terluka minggu lalu. Kemudian yang kedua, my father is a farmer. My father, ayahku, adalah seorang petani. Dan contoh ketiga adalah I love their jokes. I love their jokes. Their jokes, candaan mereka. Saya suka candaan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada possessive pronouns. Nah, possessive pronouns adalah kata ganti yang membantu kita menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dalam sebuah kalimat. Mereka berbentuk mine, yours, theirs, ours, hers, dan his. Nah, berbeda dengan possessive adjective, possessive pronoun tidak boleh diikuti dengan kata benda, karena maknanya mine adalah milikku, yours milikmu, theirs milik mereka,
ours, milik kami, hers, miliknya, his, juga miliknya. Jadi tidak perlu diikuti dengan kata benda. Sedangkan possessive adjective tadi, seperti my, itu baru berarti ku, maka harus ada bendanya. My handphone, HP ku, handphone ku, seperti itu. Nah, contoh kalimat dari possessive pronouns adalah his house is big, mine is small. Rumahku besar. Rumahnya besar. Milikku kecil. My car is broken, so I want to borrow his. Mobilku rusak, jadi aku ingin meminjam miliknya. Kemudian terakhir, my car is blue, theirs are black. Mobilku berwarna biru, sedangkan mobilnya berwarna hitam. Dalam kalimatnya sebenarnya itu harus berbentuk my car is blue but theirs atau and theirs are black. Nah, di sana lupa menambahkan kata hubung. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah reflexive pronouns. Nah, reflexive pronouns adalah kata yang berakhiran dengan self atau selves yang digunakan ketika subjek dan objek dari sebuah kalimat itu sama. Mereka berbentuk myself, yourself, aku sendiri, kamu sendiri, yourselves, kalian sendiri, ourselves, kami sendiri, themselves, mereka sendiri, herself, dia sendiri, himself, dia sendiri, itself, ia sendiri. Maka perhatikan kalimatnya, be careful, you might cut yourself. Hati-hati, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Nah, subjek you juga merujuk kepada yourself. Di subjek dan objek sama. She is old enough to wash herself. Nah, juga di sini dia terlalu tua atau cukup tua di sini ya. Dia cukup tua atau cukup umurnya untuk membasuh atau membersihkan dirinya sendiri. Jadi she dan herself. Subjek dan objek sama. Kemudian terakhir, they prepare themselves for the competition. Mereka menyiapkan diri mereka sendiri untuk kompetisinya itu. Nah, juga di sini subjek dan objek adalah orang yang sama. Demikianlah personal pronouns itu. Ingat ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Okay, that's all. Hope you understand this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.